Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Guru besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Jadi, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini, kajian Islam secara online hari ini adalah bagaimana kita mengetahui pintu setan. Sehingga dengan ada kajian ini kita berusaha menghindar dari pintu-pintu setan ini. Seperti mana rumah, kita selalu menjaga rumah kita supaya rumah kita tidak dimasuki maling, kita tutup pintu rumah kita ketika di malam hari. Karena kita ingin rumah kita aman. Itu juga hati kita. Kita juga harus menutup ya hati kita dari pintu-pintu di mana pintu-pintu itu bisa setan menggoda kita. Nah, apa saja pintu-pintu setan tersebut yang harus kita tutup ya? Yang pertama kali adalah pintu marah dan syahwat ya. Jadi seseorang dalam keadaan marah nanti akan ditunggangin oleh setan. Karena apa? Dari marah itu dia bisa melakukan kata-kata yang kurang baik. Dari marah itu dia bisa melakukan perbuatan yang kurang baik, sikap yang kurang baik. Dari marah itu dia bisa mengatakan sesuatu hal yang halal menjadi haram. Dalam keadaan marah ya dia bisa nanti mentalak pasangannya atau sumpah serapah kepada anak-anaknya dalam keadaan marah. Hati-hati ya, jangan sampai kita dalam keadaan marah ya itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena itu dalam keadaan marah itu nanti ditunggangi sama setan ya, karena orang yang dalam keadaan marah seperti itu, seperti anak kecil yang sedang bermain bola gitu ya, dipermainkan oleh setan. Kita bisa paham kan, anak kecil kalau ada bola itu suka main kan, begitulah ya posisi seseorang yang dalam keadaan marah, dia akan melampiaskan kemarahan itu. Bisa dengan kata-kata yang kurang baik, bisa dengan perbuatan yang kurang baik yang merusak. Nah, itu harus kita hindarkan pintu setan yang pertama, yaitu adalah pintu marah. Yang kedua, yaitu adalah pintu dengki dan hasad. Ini juga harus kita hindari ya. Seseorang kalau memiliki pintu hasad dan jadi dia dengki, iri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, akan dia berusaha nikmat itu jatuh pada diri dia dan nikmat itu tidak didapatkan orang lain. Hati-hati sifat hasad, dengki atau sifat iri ini, karena itu jadi pintu setan, sehingga dadanya jadi sesak, sehingga hatinya menjadi dia tidak suka atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka dia kepingin nikmat itu tidak didapatkan lagi oleh orang lain ya. Hati-hati pintu hasad, iri dan dengki ini harus kita hindarkan, karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang memiliki sifat ini. Itu yang kedua ya, hasad, iri atau dengki. Apalagi pintu-pintu setan ya yang harus kita tutup ya. Yang ketiga adalah hindari kita terlalu makan kekenyangan. Jadi kadang-kadang kalau kita makan kekenyangan, akhirnya kan ini masuk pintu setan juga ini. Nah, mereka katakan makan kekenyangan dari termasuk pintu setan, malas beribadah akhirnya. Kekenyangan makan, nanti istirahat dulu, akhirnya nggak sholat ya, tiduran habis sholat isya, makan yang kekenyangan ya, ketiduran, nggak tahu udah azan subuh. Hati-hati ya, jadi jangan makan berlebih-lebihan. Kalau terlalu kenyang ya, sehingga apa, akhirnya kita malas, bukan hanya malas beribadah saja. Nah, kadang kalau kekenyangan akhirnya malas beraktivitas, malas bekerja, malas bergerak. Padahal kita harus memposisikan, menseimbangkan ya, mana ya yang masuk makanan kita, mana yang air, mana yang udara ya, harus diseimbangkan sehingga kita bisa bergerak dan seimbang sesuatu ya. Itu yang ketiga. Jadi jangan sampai kita kalau makan jangan terlalu kekenyangan ya, jangan sehingga malas bergerak dan malas beribadah. Yang keempat adalah termasuk pintu setan apabila seseorang itu suka berhias ya, hias itu dengan pakaian atau dengan perabotan atau dengan rumah ya, berbangga-bangga, berhias dengan pakaian yang brandy, pakaian yang mahal ya, perhiasan-perhiasan yang mahal, tas yang mahal, atau perabotan rumah atau mobil-mobil yang mahal. Dia bangga, dia
dia bangga dengan seperti itu ya, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa apa? Ya, merasa sayalah yang paling memiliki apa namanya itu pakaian yang paling bagus atau perabotan yang paling bagus atau perhiasan yang paling bagus. Hindarkan suka berhias dengan pakaian, perabotan, dengan rumah. Sehingga nanti kalau kita suka berhias dengan pakaian, perabotan atau rumah, tumbuh sifat ujub, bangga, meremehkan orang lain. Itu termasuk pintu setan, ya. Jadi sebaiknya kita hiduplah sederhana, hiduplah yang bersih, hiduplah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya. Apalagi yang bisa menjadi pintu setan, itu maksudnya seperti hati kita adalah sifat tamak. Astagfirullahaladzim, ya. Jangan sampai seseorang sudah dikaruniakan rezeki sama Allah, ya tadi kita juga harus hindari ya sifat hasad, iri, dengki. Kadang ada juga dalam diri manusia sifat tamak, apa yang ada di tangannya dia tidak syukuri. Dia selalu melihat nikmat orang lain, tapi tidak mensyukuri nikmat yang ada pada diri dia. Tamak, ya. Jadi karena tamaknya akhirnya apa? Dia kalau berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia melanggar rambu-rambu dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia misalnya tidak lagi ya berinteraksi dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Karena dia akan melakukan apa saja asal keinginannya tercapai. Dia tamak, ya. Dia mengumpulkan semua kekayaannya, mengumpulkan apa saja, ya, apakah itu kekayaan hartanya, apakah itu jabatan, apakah itu pengaruh, apakah itu urusan-urusan dunia, dia terlalu berlebihan sehingga dia sangat tamak. Naudzubillah dari itu adalah termasuk pintu setan. Apalagi yang termasuk pintu setan, ya, yang harus kita hindari nih, harus kita tutup. Tergesa-gesa yang tidak berhati dalam memutuskan suatu perkara. Berhati-hatilah kita, ya. Jangan sampai maaf dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita ada kesulitan ekonomi, pusing, kita ada sesuatu hal kebutuhan, ya, akhirnya apa? Tergoda kita, tergesa-gesa kita mengambil keputusan, akhirnya minjam, ya, pinjaman online, pinjol, ya sekarang lagi marak ini pinjol-pinjol di mana-mana. Akhirnya apa? Karena keputusan yang tergesa-gesa, akhirnya masuk ke dalam sesuatu hal yang dilarang oleh syariat Islam. Misalnya ada unsur-unsur riba di sana, ada unsur-unsur yang kadang-kadang akhirnya akan mensengsarakan kita. Karena apa? Karena tergesa-gesa ngambil keputusan, tergesa-gesa ingin memenuhi kebutuhan, akhirnya minjam dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hati-hati, ya, jangan tergesa-gesa ngambil suatu keputusan atau perkara. Itu juga dalam kehidupan sehari-hari, ya, apa-apa dalam kita ada permasalahan dengan orang lain, jangan tergesa-gesa ngambil kesimpulan, dimusyawarahkan, didiskusikan, gitu ya. Karena apa? Karena kita sangat suka, ya, ketika kita mengambil suatu keputusan membuat seseorang itu marah atau berselisih atau bergesekan atau bermusuhan, itu sangat disukai oleh setan. Jauhi, ayo, ya, kita hindari seperti itu. Apalagi yang jadi pintu setan berikutnya adalah kekayaan harta, ya, ataupun dirham. Ya, seseorang itu, ya, kalau sudah diberikan kekayaan harta, itu pintu setan juga. Dia merasa akan menginginkan sebanyak-banyaknya, hampir sama dengan tamak tadi. Dapat satu gunung emas, dia akan ingin menginginkan gunung emas berikutnya, ya, sehingga dia melanggar rambu-rambu Allah. Ini halal atau haram? Padahal rambu Allah adalah halalan dan thayyiban, ya. Tapi kenapa? Karena dia ingin mengumpul harta sebanyak-banyaknya, gitu, ya. Ya, dia diperbudak dengan harta, ya, sehingga yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia mencari harta sebanyak-banyaknya. Dengan harta sebanyak-banyaknya dia mungkin merasa bahagia. Padahal tidak. Ukuran kebahagiaan bukan ukuran harta yang banyak. Ukuran kebahagiaan adalah kita mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta. Harta kita bekerja keras, minta rezeki kepada Allah. Setelah itu dari harta kita bisa melakukan hal yang positif, yang baik. Kita nafkahi keluarga kita, dan harta kita sedekahkan, kita infakkan. Bukan malahan menjadi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Itu, ya, termasuk pintu setan. Apalagi, nah, tadi karena dia jadi harta sebanyak-banyaknya, termasuk pintu setan berikutnya adalah dia bakhil. Bakhil apa maksudnya? Dia sayang dengan hartanya. Saya kan sudah kerja keras, dari pagi saya berangkat sampai pulangnya sore. Masa saya harus berbagi dengan anak yatim? Masa saya harus berbagi dengan
organisasi ataupun yayasan-yayasan anak-anak duafa ataupun yayasan-yayasan yang mengelola bencana alam dan seterusnya, dia merasa bakhil dengan hartanya karena dia merasa dia sudah capek lelah untuk mencari harta. Padahal keberkahan harta kita yang sebenarnya adalah harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah. Ya, jadi yang kita dapatkan, yang kita perlukan, kita tak lakukan. Tetapi jangan ditumpuk-tumpuk, jangan sehingga kita jadi bakhil, ya. Bakhil kadang-kadang kalau saya keluarkan nanti saya jadi miskin. Ya, jadi kalau keluarkan nanti berkurang harta saya. Jangan, ya. Yakinlah, ya. Ketika kita berinfak bersedekah banyak sekali, ya, keuntungan manfaat bersedekah, jangan bakhil. Selainnya apa lagi? Yang bisa menjadi pintu masuknya setan apabila kita fanatik terhadap mazhab atau nafsu kita. Ketika kita tidak bersama dengan orang-orang yang mungkin katakanlah ada satu fikrah dengan kita, mungkin satu organisasi dengan kita, ya, maksudnya satu organisasi dengan kita, ya, atau enggak satu daerah dengan kita, ya, enggak satu sekolah dengan kita, enggak satu yayasan dengan kita, pokoknya beda ininya, ya, beda-beda organisasinya, kita tidak mau berteman, kita tidak mau bahkan kita saling menjelekkan, bahkan kadang-kadang saling menjatuhkan, hindari itu, ya, sangat disenangi oleh setan, ya, adu domba, sifat-sifat hasad tinggi tadi, ya, sifat-sifat kita diprovokasi oleh setan supaya kita menjadi orang yang bermusuhan. Jadi jangan sampai kita terlalu fanatik terhadap organisasi tertentu sehingga kita meremehkan, ya, atau mazhab tertentu, ya, mazhab atau organisasi tertentu sehingga kita meremehkan orang lain. Kita tidak boleh memvonis orang lain, ya. Orang lain itu selagi mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ada yang satu pakai doa kunut, satu tidak pakai doa kunut, itu saudara kita sama-sama, ya. Ya, masjid ini pakai doa kunut, kita nggak mau di sana masjidnya karena ada doa kunut, tidak demikian, ya. Ya, hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ayo saling menghargai, saling menghormati. Dan yang terakhir, pintu setan yang terakhir ini sebenarnya banyak, ya, saya batasi aja sampai 10 pintu-pintu setan ini. Yang terakhir adalah berburuk sangka atau berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Ini hati-hati, ya, sampai saudara-saudara kita yang misalnya mungkin dari pakaiannya belum rapi, jilbabnya, langsung kita menganggap kita yang paling baik, tidak, ya. Atau misalnya dia sholatnya mungkin masih belum terlalu lama, terburu-buru, kita menganggap karena kita sudah agak lama sholatnya, lebih menganggap paling kusuk sholatnya. Dengan demikian, jangan menilai orang lain seperti penilaian kita. Kita tidak boleh menilai sehingga kita merasa diri kita lebih baik. Nah, sifat itu berprasangka buruk, ya. Ada orang datang ke masjid masih bertato, kita udah berprasangka buruk, tato ke masjid. Nah, kan bisa jadi dia ingin bertobat, bisa jadi dia mungkin ingin membersihkan tatonya. Mungkin di hadapan Allah dia udah bertobat, di hadapan Allah dia ingin bersolat dengan khusyuk, ya. Tapi kita merasa ada orang preman datang ke masjid, dia preman datangnya ke masjid, biasanya kan di pasar. Alhamdulillah dia datang ke masjid, alhamdulillah dia sholat di masjid. Jangan kita berprasangka buruk, ya, dengan sesama kaum muslim, karena kita tidak boleh memvonis orang lain dan menganggap diri kita yang paling baik. Itu sifat setan, itu setan. Kita menganggap paling baik, menganggap kita yang paling bagus, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, itulah beberapa 10 ya tadi, ya. Saya ulangi 10 pintu setan. Yang pertama kali adalah marah, yang kedua adalah dengki, iri atau hasad, yang ketiga dengan terlalu kekenyangan makan, ya. Yang keempat suka berhias dengan pakaian, perabotan dan rumah. Yang kelima adalah tamak. Yang keenam adalah tergesa-gesa, ya, dalam tidak berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian juga termasuk pintu setan adalah kekayaan harta atau dirham. Termasuk juga pintu setan adalah sifat bakhil, takut miskin. Termasuk pintu setan adalah sifat fanatik terhadap mazhab atau organisasi tertentu sehingga meremehkan, menjatuhkan orang lain. Yang terakhir juga masuk pintu setan ketika kita berburuk sangka kepada sesama muslim. Semoga kita jauhi pintu-pintu setan tersebut karena kita ingin mengamankan hati kita ingin bersih hati kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat para penuntut semua. Kalau ada salah, hilaf, saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan kepada para penonton semua saya mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.